Assalamualaikum Sobat Reborn, kembali lagi dengan saya Thomas 12 di channel Thomas Reborn ID. Kali ini kita bakal kembali membahas gameplay game Dismantle. Dan tentunya ini termasuk konten informatif juga, karena di episode keempat game Dismantle Indonesia kita bakal membahas tools atau senjata lagi yang ada di game Dismantle. Bila di video sebelumnya kita udah ngebahas crowbar atau linggis, di video kali ini kita bakal bahas senjata baru yang bernama sickle, atau dalam bahasa Indonesia artinya sabit, atau orang Indonesia biasa menyebutnya cerulit atau arit untuk ngarit. Ya, ini adalah senjata yang biasa umum disebut sabit karena memang bentuknya kayak bulan sabit. Sabit atau sickle ini kalau kita upgrade dia bakal memiliki jangkauan damage yang lebih luas. Contoh, kita menyasak sebuah rumput, maka rumput atau dedaunan yang bakal terkena bakal bertambah jumlahnya, jadi kayak satu kali tebas bakal mengenai dua objek. Kalau kalian upgrade terus bakal objeknya bakal lebih banyak, maksimal sampai bisa menghancurkan 3 objek sekaligus. Nah, di video kali ini Mimin bakal jelaskan secara rinci segala hal yang perlu kalian tahu tentang cycle atau sabit yang ada di game Dismantle. Maka dari itu Sobat Reborn yang suka sama game ini dan pengen tahu banyak, silakan ikutin semua video yang udah Mimin buat di channel Thomas Reborn ID tentang game Dismantle, biar kalian tahu banyak tentang game ini, karena Mimin bakal menjelaskan semua penjelasan yang semuanya itu berasal dari situs fandom resmi Dismantle. Atau fandom tuh kayak situs resmi yang menjelaskan tentang semua hal tentang game Dismantle yang bakal Mimin rangkum di video kali ini. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Namanya itu cycle atau bahasa Indonesia sabit, karena memang gamenya itu belum ada bahasa Indonesia, jadi Mimin jelasin sedikit di sini. Rinciannya adalah alat pertanian yang praktis untuk menebang beberapa dedaunan dan semak secara sekaligus. Ya, ini memang praktis banget seperti yang kalian lihat di gameplay game yang Mimin mainin sekarang. Mimin lagi menyasak berbagai macam semak belukar dan dedaunan secara sekaligus dengan senjata sabit ini. Beda dengan menggunakan senjata tumpul sebelumnya, yaitu crowbar. Kalian hanya menghancurkan satu persatu objek. Namun menggunakan sabit atau cycle ini kalian bisa menebas lebih dari satu objek daun atau semak-semak secara sekaligus. Ini juga berlaku untuk objek lain seperti pagar kayu ataupun objek lain yang memang bisa rusak oleh senjata cycle ini. Jadi ini termasuk senjata pertanian yang cocok untuk memanen hasil panen juga ya. Oke, selanjutnya kita bakal menjelaskan statistik dari tools atau senjata cycle ini. Jenis kerusakannya adalah senjata tajam, ya, slashing. Slashing itu bahasa Indonesianya artinya ini salah ya. Jenis kerusakannya bukan nekat, itu sebenarnya salah ketik. Itu sebenarnya jenis kerusakannya adalah senjata tajam atau slashing gitu. Jangkauan kerusakannya 13 sampai 35. Kerusakan serangan daya bisa sampai plus 15%. Target jarak dekat untuk lebih dari satu objek bisa sampai 3. Jadi bisa menghancurkan 3 objek rintangan sekaligus kalau udah level max. Peluang serangan kritis tusukan dari belakang sekitar 4,5%. Jadi Sobat Reborn kalau bakal dapat damage ekstra untuk menyerang berbagai macam musuh, entah itu zombie atau hewan, dari arah belakang menggunakan senjata sabit sekitar 4,5% lebih damage. Oke, selanjutnya kita bakal menjelaskan bahwa kalian untuk mendapatkan senjata cycle sabit ini minimal harus naik sampai tingkat 5 atau level 5. Jadi kalian lihat Mimin sekarang udah level 6, otomatis sudah bisa atau sudah bisa mengcrafting senjata cycle ini. Jadi dia didapatkan setelah kalian mendapatkan senjata crowbar atau linggis di level 5. Setelah level 5 barulah kalian bisa crafting senjata cycle ini. Tambahan untuk membuat damage dari cycle lebih tajam adalah menggunakan helm sepeda motor atau menggunakan topi fedora dari DLC Underworld atau menggunakan ikat kepala bandana merah dari DLC Pet and Dungeon. Pakaiannya kalian bisa pakai pakaian lumberjack yang warna merah atau pakaian penebang. Peralatannya yang suka cocok sama itu adalah kantong benih dan juga cangkul.
Selebihnya adalah kalian bisa menggunakan dadu dan juga senjata-senjata lain, perhiasan-perhiasan yang cocok. Beda dengan crowbar yang memungkinkan akan memberikan damage yang lebih besar dari senjata cerulit. Selain itu, material upgrade cukup sulit diperoleh sehingga Anda biasanya ingin menyimpannya untuk mengupgrade item yang lebih berguna. Sabit sebagian besar berguna untuk memecahkan ban guna memperoleh karet di awal permainan. Rubber itu karet ya. Dan karena kemampuannya untuk menghantam beberapa hambatan sekaligus, memungkinkan panen cepat dari tanaman yang telah Anda tanam dengan seedbag atau enchant seedbag. Jadi kalau kalian nanti kapan-kapan Mimin bakal jelasin gameplay menanam pohon, maksudnya menanam benih, habis itu kan panen. Nah, panen itu bakal lebih cepat dipanen menggunakan senjata sabit ini. Contoh kalian panen tomat atau jagung, kalau dipanen menggunakan sabit bakal lebih cepat diperoleh panennya dibandingin dicabutin satu-satu gitu ya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas statistik lagi. Jadi total sama kayak crowbar ataupun linggis, kalian bisa upgrade sampai level max. Level tertinggi dari upgradean dari cycle atau sabit ini adalah sampai level 5. Jadi level awal sebelum di upgrade hanya memiliki kerusakan total 15. Namun kalau di upgrade sampai level max atau level plus 5 bakal menambah kerusakan sebesar 35 dan memiliki kerusakan serangan daya sekitar 4 plus 15%. Jadi kalau kalian sudah upgrade sampai level max, kalian bisa menghantam 3 objek sekaligus, entah itu zombie ataupun monster ataupun objek-objek lain, entah itu dedaunan, pagar, tembok atau apapun objeknya bisa mencakup 3 objek sekaligus dan damage maksimal 35 untuk benda tajam atau slashing. Oke, selanjutnya kita bakal membahas tentang kerajinan crafting. Upgrade-nya butuh apa aja. Di level pertama kalian level awal upgrade memerlukan total 15 keramik dan 25 kayu untuk crafting di awal. Lalu untuk upgrade level 1 memerlukan scrap metal 25 atau besi tua dan scrap kain sisa sekitar 20. Upgrade level 2 memerlukan 20 plastik dan kain sekitar 6. Level 3 kalian bisa beli baca atau lihat sendiri, memerlukan 8 besi. Jadi perlu banyak banget besi untuk upgrade di level 3 dan kayu bekas sekitar 20. Level 4 memerlukan 8 besi yang sama, hanya saja sekarang memerlukan 8 karet. Yang terakhir sampai upgrade max level 5 memerlukan 10 kayu batang kayu dan memerlukan sekitar 5 barang elektronik bekas. Jadi kalian harus kumpulin, kalau masih bingung bisa screenshot aja nih yang udah Mimin siapkan di video ini, screenshot aja biar kalian bisa ngumpulin bahan-bahan apa aja yang diperlukan untuk upgrade cycle atau sabit kalian sampai level max atau level 5 plus. Oke sobat Reborn, itu dia video informatif tentang game Dismantle berupa tools alat yang bernama cycle atau sabit. Semoga bisa menghibur kalian. Seperti yang kalian lihat di gameplay kali ini, Mimin menyasak pagar kayu dan juga semak belukar lebih cepat menggunakan senjata sabit atau cycle. Memang cocok banget buat kalian yang sedang bebersih gitu atau sedang mencari looting daun dan kayu. Cycle atau sabit adalah tools atau alat dan senjata yang sangat rekomendasi banget buat kalian. Contoh juga, Mimin rekomendasiin buat senjata cycle di upgrade sampai level max atau plus 5 untuk melawan berbagai macam zombie atau monster secara sekaligus. Karena nggak cuma objek berupa benda mati, zombie pun kalau menyerang sekaligus kalian gunakan senjata cycle atau sabit, maka serangan objeknya itu lebih dari satu. Jadi zombie bisa kena damage sekaligus kalau mereka juga nyerang karakter kita secara sekaligus sobat Reborn. Oke, itu dia tentang gameplay Dismantle di episode 4, penjelasan tentang sabit atau cerulit atau arit yang ada di game Dismantle. Semoga informasi ini bermanfaat buat sobat Reborn sehingga kalian bakal dapat terus informasi tentang game ini dengan cara berlangganan atau subscribe ya, biar gak ketinggalan video-video selanjutnya pembahasan tentang perhiasan, tools, senjata atau apapun lore tentang game Dismantle yang bakal Mimin jelaskan secara lengkap dan terperinci. Oke, segitu aja, semoga kalian terhibur. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, episode 5 ya, ini episode 4.
Dadah.